Mengungkap fakta, membongkar realita. 1 M, 2 M, 500 M. Oh my god. Lihat ini. Di satu sisi ada gaya hidup yang bahkan kita nggak berani impikan. Di sisi lain ada perjuangan yang kita semua tahu rasanya. Pertanyaannya sekarang, kenapa jurangnya terasa makin dalam? Apakah ini takdir atau sebuah desain sistem? Apakah benar anggapan atau jargon di masyarakat kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat? Dan berita di media-media asing yang katanya bilang kalau kelas menengah di Indonesia semakin lama semakin menyusut. Halo Sobat Politik Realita, selamat datang di channel Politik Realita. Mengungkap fakta, membongkar realita. Kali ini di edisi editorial kali ini, hari ini, kita nggak akan beropini maksud saya. Kita akan bicara data, sebuah working paper yang baru-baru ini mencoba menjawab pertanyaan yang sudah jadi perdebatan ratusan tahun. Apakah kapitalisme secara inheren membuat si kaya makin kaya? Dan mereka datang dengan bukti statistik. Sejak dulu, para pemikir ekonomi sudah terbelah menjadi dua. Ada kubu Adam Smith yang bilang kalau pasar bebas dan keegoisan individu justru akan membawa kemakmuran untuk semua. Ketimpangan itu alami, bahkan bagus untuk mendorong orang jadi lebih produktif. Ini versi Adam Smith. Tapi di kubu seberang ada Karl Marx yang bilang nggak bisa begitu. Kapitalisme itu eksploitatif. Pemilik modal akan selalu mengeruk nilai lebih dari para pekerja. Bikin mereka makin kaya dan pekerja tetap di tempat. Ratusan tahun kemudian, ekonom Prancis yang bernama Thomas Piketty datang dengan data historis yang mendukung argumen Marx. Selama ini perdebatan ini lebih banyak di ranah teori dan data historis. Sampai akhirnya ada dua peneliti dari Amerika Serikat yang ingin membuktikan hal ini. Mereka adalah Seong-Chol Pang, PhD, seorang asisten profesor dari School of Business, Shawnee State University, dan Daniel Park, PhD, profesor ekonomi dari School of Business Management, Azusa Pacific University. Working paper ini berjudul Increasing Wealth Inequality Under Capitalism. Lewat working paper ini, mereka bilang kalau mari kita uji perdebatan ini dengan model statistik modern. Kita lihat apa yang terjadi di negara-negara kapitalis paling maju di zaman kita. Sebagai sampel, para peneliti ini mengambil data dari 38 negara anggota OECD dari tahun 1995 hingga 2022. OECD adalah organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi, sebuah forum internasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan lapangan kerja, standar hidup, dan stabilitas keuangan global. Dengan anggota 38 negara, di mana mayoritas dari negara dengan anggotanya adalah negara yang secara umum dianggap sebagai negara maju, karena memiliki pendapatan ekonomi yang tinggi. Dan sobat, menariknya di sini adalah salah satunya adalah Indonesia. Hebat Indonesia bisa masuk di sini, padahal secara pendapatan per kapita aja mereka nggak lebih tinggi daripada Thailand loh. Ya by anyway, para anggota OECD ini berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi pasar. Dan yang mereka ukur, maksudnya dua peneliti ini ya, adalah satu hal simpel tapi paling sangat kuat. Porsi kekayaan yang dikuasai oleh 1% orang terkaya. Mereka ingin membuktikan hal itu. Lalu apa yang mereka temukan dari working paper ini? Pertama, mereka melakukan uji statistik sederhana yang disebut t-test. Ini adalah uji statistik ya.
untuk membandingkan porsi kekayaan 1% terkaya di awal periode 1905 dan di akhir 2022. Hasilnya, angka besar porsi kekayaan 1% orang terkaya kedua itu naik 2,44%. Artinya, porsi kekayaan yang dimiliki oleh 1% orang terkaya di negara-negara OECD itu meningkat signifikan sebesar 2,44% antara tahun 1955 dan sampai 2022. Selama periode itu dengan tingkat kepercayaan 99%, artinya ini bukan kebetulan, ini adalah tren yang signifikan secara statistik. Dan yang kedua, mereka membuat model yang lebih canggih untuk melihat trennya dari tahun ke tahun. Hasilnya mengkonfirmasi temuan pertama, rata-rata porsi kekayaan 1% terkaya itu meningkat setiap tahunnya. Tahun-tahun terakhir bahkan menunjukkan dampak yang lebih besar dan signifikan. Intinya baik dari perbandingan sederhana maupun model rumit, kesimpulannya sama. Di negara-negara kapitalis maju, konsentrasi kekayaan itu nyata dan terus bertambah. Dan melalui working paper ini, bahkan secara spesifik mereka menyebutkan kenapa film seperti Squid Game dan Parasite dari Korea itu bisa begitu mendunia. Karena tragedi yang mereka ceritakan. Tragedi kaum tersisih dalam sistem yang brutal. Itu dirasakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan data ini seolah menjadi justifikasi ilmiah dari perasaan kolektif itu. Oke, mungkin kamu berpikir ya, itu kan data cuma dari tahun 95 sampai 2022. Sementara Indonesia itu kan baru jadi anggota OECD tahun 2024. Exactly, benar banget, sayang dan seribu sayang. Meskipun penelitian ini tidak mencakup Indonesia, pola yang mereka temukan terasa sangat familiar kan? Fenomena crazy rate yang pamer di media sosial, sementara Gini ratio atau tingkat ketimpangan kita juga jadi salah satu yang tertinggi di kawasan. Working paper ini memberi kita sebuah kerangka berpikir. Apa yang terjadi di negara maju adalah cerminan dari penyakit bawaan sistemnya. Dan karena Indonesia juga menganut at least paham kapitalisme dan merupakan sistem ekonomi yang serupa dengan negara-negara maju, sangat mungkin kita berada di lintasan yang sama atau bahkan mungkin bisa jadi lebih parah. Ini adalah sebuah peringatan dini saat kita berjuang untuk menjadi negara maju. Ya, atau katakanlah menuju Indonesia emas ya, walaupun belum tentu bisa jadi negara maju ya, atau nggak tahu kapan majunya gitu. Oke, pertanyaan besarnya adalah Indonesia emas seperti apa yang ini kita tuju? Apakah di mana segelintir orang menikmati kemewahan luar biasa, sementara mayoritas terus berjuang setiap harinya dengan penghasilan yang jauh di bawah UMR? Para peneliti di paper ini mengkritik dua kubu ekstrim. Kubu kiri yang solusinya cuma subsidi dan bansos yang bisa bikin negara bangkrut. Nah, kalian lihat kan, familiar banget dengan apa yang terjadi di belakangan ini yang dilakukan sama elit-elit politik kita. Dan kubu kanan yang tutup mata dan bilang ketimpangan itu wajar, keduanya sama-sama buntu. Jadi apa kesimpulannya? Working paper ini menawarkan jawaban yang mudah, tapi mereka menawarkan sebuah kesimpulan yang jujur dan menantang. Kesimpulannya, kapitalisme itu efisien. Tidak diragukan lagi. Sistem ini mampu mendorong inovasi dan produktivitas. Betul memang, walaupun belum terbukti secara data ya. Tapi ya terbukti tidak adil secara distribusi kekayaan. Di mana nggak sesuai dengan undang-undang, juga di mana seolah-olah sumber daya itu hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya maksud saya. Dari working paper ini juga mereka berkesimpulan bahwa meningkatnya ketimpangan ini membuat kapitalisme tidak lagi menjadi sistem yang aman untuk melindungi umat manusia dalam jangka panjang. Karena itu, kita harus mulai berani berpikir untuk mencari alternatif, bukan dengan kembali ke komunisme yang gagal. Jadi kita harus buang jauh-jauh pikiran kalau komunisme itu jauh lebih baik dari kapitalisme. It's a big no, itu salah besar. Tapi seperti kata para peneliti, dengan membongkar kapitalisme, mempertahankan mesin efisiensinya sambil menciptakan sebuah sistem baru yang
secara fundamental bisa mengatasi masalah ketimpangan kekayaan. Tugas ini berat, mungkin tugas generasi kita. Tapi langkah pertamanya adalah dengan mengakui masalahnya. Dan melalui working paper ini, 2 peneliti dari Amerika Serikat ini membuktikan suatu hal yang tidak bisa kita abaikan. Demikian editorial Politik Realita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari seputar kondisi politik dan ekonomi. Sampai jumpa.